Kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan ia telah merampungkan susunan Kabinet Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk Kabinet Kerja Jilid 2 yang bisa diumumkan kapan saja. Kita akan lihat ulasannya seperti apa yang kemarin baru saja disampaikan oleh Presiden dalam sebuah kesempatan di Jakarta. Ini yang dikatakan ada 3 hal penting paling tidak yang sudah disampaikan oleh Presiden kemarin, yaitu susunan kabinet katanya sudah rampung. Ini susunan, kemudian pengumuman nama-nama menterinya juga dikatakan bisa dilakukan kapan saja, bahkan sebelum ada kemungkinan juga bahkan sebelum pelantikan Presiden pada Oktober mendatang. Kemudian juga ada yang wait and see seperti biasa, yaitu pasar yang sudah menunggu untuk menantikan kepastian dari pemerintahan yang baru. Kita ke slide berikutnya. Apa saja kemudian yang disampaikan? Salah satu poinnya juga ini terkait komposisi kabinet yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo ini 55-45, begitu 55% dari kalangan profesional, kemudian 45% dari partai politik. Bisa juga profesional yang memiliki latar belakang partai politik. Kita tidak tahu, nantikan saja nanti pengumumannya. Kita ke slide berikutnya, yaitu apa saja sebenarnya pertimbangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk membentuk kabinet kerja yang baru ini, yaitu satu yang jelas keterwakilan partai politik, kemudian ada juga representasi daerah atau keterwakilan daerah, kemudian ada keterwakilan agama. Berikutnya yang berikutnya menjadi pertimbangan Presiden dalam membentuk komposisi kabinetnya adalah, kita ke slide berikutnya, adalah keterwakilan gender dan juga keterwakilan latar belakang organisasi kemasyarakatan atau ormas. Dan yang paling menarik adalah soal keterwakilan generasi atau usia, karena memang spesifik disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kita ke slide berikutnya soal usia yang disampaikan. Kemudian nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Yang jelas ada kepastian lagi, yaitu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo akan ada perubahan nomenklatur begitu sedikit, yaitu melebur, ada kementerian yang dilebur dan juga ada pembentukan kementerian baru. Di antaranya Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif yang ini mungkin nanti akan menjadi satu bentuk baru, wadah baru dilebur dari Badan Ekonomi Kreatif yang sudah eksis di kabinet sebelumnya. Kemudian ada Kementerian Investasi. Ini ada 2 hal, 2 nomenklatur baru dalam kabinet kerja yang nanti kita harus nantikan sampai pengumuman resminya. Dan yang menarik tadi yang sudah saya sampaikan adalah soal keterwakilan generasi atau usia. Presiden mengatakan dalam kesempatan kemarin bahwa ada yang setengah muda, ada yang setengah tua. Yang jelas katanya ada menteri yang berusia di bawah 30 tahun. Dan juga ada menteri yang berusia di bawah 35 tahun. Artinya range 30 sampai 35 tahun. Generasi millennials, kurang lebih begitu, yang memang selama beberapa tahun terakhir, bahkan sejak di awal periode kabinet kerja pertama, memang Presiden Joko Widodo kerap kali mendekatkan diri dengan kelompok atau generasi millennials ini yang dianggap bisa lebih adaptif terhadap perkembangan zaman yang tentu saja menjadi tuntutan dalam pemerintahan mendatang. Kita akan bahas selengkapnya bagaimana nanti, dan tentu saja yang harus dikorek lagi kapan ini akan diumumkan. Ajeng Kamarati mungkin bisa membantunya. Silakan. Baik, Wahyu Wibowo, terima kasih atas pemaparannya. Presiden Joko Widodo, pemirsa, memang sudah menegaskan pembagian komposisi dalam Menteri Kabinet Pemerintahan Jilid 2 akan berisi 55% dari kalangan profesional dan sisanya, yakni 45% dari kalangan partai. Jokowi juga memastikan akan ada menteri dari kalangan muda, pemirsa. Ya, ada yang umur-umur itu betul, yang muda, yang setengah muda, campur ada yang setengah tua, ada juga. Komposisi parpol sama profesionalnya berapa persen? Mungkin perkiraan saya berapa? 55-45 lah. 55 Iya, profesional 55-45 dari parpol. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku telah menyelesaikan susunan Kabinet Kerja Jilid 2 dan bisa diumumkan kapan saja. Dan Jokowi juga menyebutkan ada sejumlah pertimbangan di dalam penyusunan kabinet selain pertimbangan keterwakilan, termasuk salah satunya keterwakilan generasi atau usia. Dan untuk membahasnya telah hadir studio kami, yakni pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto dan Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanul Haq. Selamat pagi Bapak-bapak. Wah, ini kayak fresh banget. 55-45. Kita akan mengorek lebih jauh, tapi saya mau tanya dulu sama Mas Gun Gun. Ideal nggak 55 dari profesional dan 45 ini dari partai politik?
Kalau saya pikir ideal atau tidak itu bergantung pada Pak Jokowi. Kebutuhan strategis terutama dalam mengeksekusi ya komposisi orang yang menjadi representasi macam-macam dan relevansinya dengan kebutuhan memperbaiki situasi keadaan baik ekonomi, politik, hukum, budaya dan lain-lain. Jadi ini disebut dengan refleksivitas organisasi. Kan bukan hanya soal masa lalu tapi orientasi 5 tahun ke depan mau diapakan. Karena ekspektasi tinggi dan problemnya sangat kompleks sehingga butuh tim yang kuat. Dulu 2014 Pak Jokowi komposisinya 16-18 ya, 18 itu dari profesional, 16 dari partai. Kalau kemudian sekarang 55-45 kan juga mirip-mirip. Tetapi apakah itu hanya di awal, kemudian di tengah ada reshuffle dan lain-lain seperti 2014 dan saya pikir ini bukan soal dikotomi profesional dan partai sebenarnya. Tapi lebih pada sosok dengan integritas yang tinggi, kemudian punya kemampuan atau basis kompetensi yang memadai, jaringan komunikasi politik yang kuat. Kenapa? Karena menteri jabatan politis. Tanpa jangkar kekuatan komunikasi politik lintas kekuatan itu juga menjadi problem bagi si menteri pada saat mengeksekusi ragam rencana kebijakan yang akan dijalankan di kementerian. Oke, jadi begitu cara melihatnya sebenarnya ideal atau tidak ideal. Nah, Kang Maman, udah dapat bocoran belum? Soal kira-kira di PKB ada nggak yang masuk atau berapa orang kira-kira mungkin? Kita serahkan itu ke ketua umum kami sebenarnya. Yang pertama kami ingin mengatakan bahwa komposisi itu lebih dikatakan profesional, parpol atau profesional non parpol. Jadi jangan ada seolah-olah kalau dari parpol tidak profesional. Nah PKB yakin banget ya kita dapat posisi menteri berapapun itu hak prerogatif presiden. Tetapi dari awal kita mengusulkan kepada presiden itu satu soal beberapa kementerian yang memang perlu seperti kementerian bencana itu BNPB itu harus jadi kementerian sebenarnya. Nah tapi serahkan lagi kepada jadi memberikan usulan memang sudah dilakukan betul. Ya. Ada beberapa lembaga yang perlu dibangun sesuai undang-undang amanat undang-undang misalnya soal lembaga ketahanan pangan itu amanat undang-undang yang sampai hari ini badannya belum ada untuk memperbesar peran Bulog. Nah yang kedua adalah soal kriteria daripada menteri-menteri itu. Jadi kita mengusulkan dia harus seorang profesional, dia seorang manajerial, petarung, seorang yang mampu melakukan reformasi birokrasi karena nanti menteri jangan hanya sekedar menjadi orang yang gunting pita, pidato kemana-mana, tetapi ternyata dia gagal untuk mereformasi eselon 1, 2, dan 3 sehingga jalannya kementerian itu betul-betul dipegang oleh eselon-eselon ini dan itu yang betul-betul harus dilihat. Nah baru ketiga kita serahkan nama-nama itu. Nah PKB selalu berharap bahwa kalimat diksi tentang profesional itu bahwa yang nanti disodorkan oleh partai pun ada orang yang memang harus profesional. Dia harus mengerti bagaimana melakukan komunikasi termasuk dengan legislatif dan dia tahu persis kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Perubahan yang cepat hari ini di bidang ekonomi, sosial dan budaya membutuhkan seseorang yang bukan hanya sekedar nangkring jadi menteri, tetapi betul-betul dia memahami bahwa ini adalah jabatan politis yang membutuhkan pengabdian. Makanya beberapa teman saya di DPR bilang enak jadi DPR daripada jadi menteri. Kenapa katanya? Karena mereka bilang ya, mereka bilang bahwa dia harus bangun sebelum presiden bangun, harus tidur setelah. Artinya lebih banyak kerjaannya sebenarnya. Dan tanggung jawabnya juga lebih banyak. Maksud saya itu bahwa seorang menteri hari ini di zaman Jokowi itu harus siap miskin, harus siap lebih kerja keras, harus siap pengabdiannya itu harus lebih muncul dari sekedar prestise menduduki jabatan menteri gitu. Ya, Mas Gun-Gun, ini yang dikatakan Kang Maman ini sejalan seperti apa yang pernah Pak Jokowi bilang. Seorang menteri itu harus seorang eksekutor dan penata kelola yang baik. Ini seberapa penting sebenarnya? Sangat penting karena urusan pertama yang dihadapi oleh menteri yang kemudian nanti diminta oleh presiden membantu beliau itu adalah menghadapi birokrasi yang sangat kompleks. Besar dan seperti hutan rimba. Jadi contoh tadi disebut misalnya eselon 1, eselon 2 dan ke bawah. Itu yang kerap kali berkelindahan dengan urusan-urusan harian di kementerian. Jadi reformasi birokrasi adalah kata kunci untuk kemudian menjalankan ragam idealisme dan ragam program yang kemudian mau dieksekusi. Betul sekali bahwa pernyataan menteri itu butuh sosok yang menjadi eksekutor yang kuat, cepat dan tepat. Jadi 3 hal itu menjadi sebuah integrasi kepemimpinan dan itu menyuplai ya values bagi leadership si menteri itu di kementerian yang bersangkutan. Contoh misalnya
kuat aja tidak cukup. Dia harus cepat ya dan tepat, karena kalau dia berjalan cepat tetapi kemudian tidak tepat, itu seringkali jadi problem kan. Misalnya banyak eksekusi kegiatan ataupun agenda kebijakan yang kemudian tidak relevan dengan kebutuhan di leading sektornya. Jadi bagi saya begini, bukan hanya semata-mata simbolik nanti menteri itu merepresentasikan daerah, merepresentasikan misalnya khalayak kunci seperti misalnya ormas besar di Indonesia, merepresentasikan proporsi partai, atau mungkin merepresentasikan generasi. Tidak hanya semata-mata simbolik, tetapi substantifnya atau wilayah fundamentalnya adalah dia bisa bekerja dengan tepat, cepat, dan kuat itu atau tidak, begitu. Nah, pokoknya harus bisa membantu Pak Jokowi untuk kerja dan kerja seperti itu. Nanti kita akan hadirkan lagi bagaimana perbincangan lebih lanjut usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Nah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini. Saya mau nanya nih sama Kang Maman, ada nggak tambahan dari koalisi dari komposisi menteri yang katanya sudah rampung ini dari Jokowi kalau dengar-dengar? Ya, dari awal ya kita meminta sebenarnya bahwa koalisi 01 ini udah solid, udah cukup. Di parlemen kita 60% dan kita memiliki sumber daya manusia yang berlimpah lah, baik itu PKB, Nasdem, PDIP, dan Golkar gitu. Jadi menurut saya tambahan-tambahan itu sebenarnya tidak terlalu diperlukan selama memang nanti ingin membuat kabinet yang profesional, kabinet yang lebih kuat mengawal visi dan misinya Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Tapi itu idealnya, tapi faktanya dengar-dengar gimana? Ya, ini politik. Politik itu membutuhkan banyak hal ya. Seni-seni ketidakmungkinan itu ada di politik. Seni-seni ketidakmungkinan. Nah, makanya tentu kita serahkan kepada presiden nanti siapa yang bisa masuk. Tapi sekali lagi dia harus memiliki kriteria itu. Dia harus profesional, dia harus seorang eksekutor. Karena tantangan di periode kedua ini lebih berat daripada tantangan di periode pertama. Karena ini Jokowi harus meninggalkan legacy. Jokowi harus betul-betul menguatkan sumber daya manusia. Dan kata kunci yang sering saya ulang-ulang adalah reformasi birokrasi. Waktu saya di Komisi 8, saya bisa melihat bagaimana seorang menteri itu betul-betul hanya sekedar menjadi tukang gunting pita, pidato kiri kanan, senyum-senyum. Dan itu yang harus dirubah. Dan itu yang harus dirubah. Seorang menteri itu harus betul-betul dia berani untuk mengoreksi sampai mengetahui ke bawah kinerja dari eselonnya, bawahannya. Makanya pertanyaannya, kita senang ya zaman sekarang ada menteri yang katanya di bawah 30 tahun. Pertanyaannya dia berani nggak ya melawan birokrat di bawah yang akan menyandra dia? Itu pertanyaan Kang Maman, kita kasih ke Mas Gun-Gun. Bagaimana? Ini kan katanya ada menteri yang milenial di bawah 30 atau 35 tahun. Bagaimana? Sebenarnya untuk bekerja optimal di satu kementerian itu bukan soal usia tua atau muda, tapi soal political will. Jadi banyak menteri-menteri di luar yang muda usia tapi juga sukses gitu ya. Tetapi memang kadang-kadang tidak apple to apple untuk membandingkan dengan mesin birokrasi yang ada di kita. Saking kompleksnya dan saking besarnya. Senioritas terjadi di kementerian dan itu kemudian menguasai dari hulu ke hilir persoalan birokrasi, dan itu menurut saya yang harus si menteri yang kemudian masuk itu siap bekerja, bukan belajar bekerja. Meskipun misalnya milenial dan punya kemampuan misalnya taruhlah sebagai entrepreneur atau profesional di bidangnya dan sukses, itu ingat itu korporasi misalnya, atau taruhlah organisasi-organisasi yang non birokrasi pemerintahan. Ketika masuk birokrasi pemerintahan itu seringkali harus kemudian mengadaptasi ragam situasi kebiasaan yang ada di situ, dan menurut saya harus out of the box. Itu cara-cara untuk keluar dari jebakan-jebakan maut di kementerian. Karena banyak sekali jebakan yang kemudian bisa membuat semacam berjalan di pita Mobius, ya. Mobius strip. Dia tidak punya orientasi akhir dari sebuah perjalanan selain menyenangkan banyak orang gitu. Nah, hal yang pertama dilakukan menurut saya adalah keluar dari jebakan itu. Bagaimana dia menjadi leader ya di kementerian itu dan mengeksekusi apa yang diinginkan dalam konteks arus besar perubahan yang diinginkan Pak Jokowi. Tidak berkompromi dengan banyak ketidakpatutan, artinya bukan membuat semua orang happy, tetapi memastikan bahwa orientasi ke depannya jelas, tahapannya itu 5 tahun ke depan jelas.
Tetapi yang terakhir, ini yang kemudian seringkali kemudian juga jadi penting, yaitu soal backup reference power, kekuatan rujukan si menteri adalah presiden. Jadi presiden harus all out juga memberikan dukungan pada si menteri. Jangan sampai kemudian si menteri ini justru tadi menjadi hanya sekedar simbolik di area-area tertentu dan lapis kedua, lapis ketiga itu yang justru jauh lebih dominan. Padahal si menteri ini diharapkan membuat satu pola perubahan di kementerian, bahasa formalnya reformasi birokrasi, yang kemudian berorientasi pada perbaikan ya yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Jadi Kang Maman kayaknya kurang setuju dengan menteri milenial atau di bawah 35 tahun. Bukan. Saya setuju ya. Zaman Soekarno ingat, banyak sekali menteri-menteri yang sangat-sangat muda. Tetapi kata kuncinya, sekali lagi, kita tidak sekedar butuh yang muda, tapi butuh orang yang betul-betul punya konsep. Dia punya kemampuan manajerial yang kuat. Dia punya kapasitas sebagai seorang petarung yang berani melawan birokrasi. Birokrasi itu kan sebenarnya harus menjadi sistem yang melayani, bukan lalu dilayani. Sistem yang transparan, bukan justru mempersulit keadaan. Dan apakah seorang menteri berani itu? Nah, itulah sebenarnya menjadi tantangan besar seorang menteri di kabinet sekarang. Sehingga siapapun nanti, jangankan di usia-usia 30 itu udah menurut saya udah dewasa ya. Di usia di bawah itu pun kalau dia menjadi seorang petarung pemberani, dia punya loyalitas kepada visi dan misinya Jokowi Ma'ruf Amin ini, itu menarik. Dan kita mempersiapkan itu harus lebih awal karena kita tidak hanya mengandalkan tokoh-tokoh yang tua. Jadi bukan soal tua dan muda, bukan soal umur, tapi soal kemampuan, soal bagaimana dia. Kata kunci saya adalah dia harus menjadi petarung, dia harus berani tidak populer, dia harus berani untuk tidak disandra oleh birokrat yang ia pimpin gitu. Nah, kenapa? Tapi Mbak Ajeng, saya pikir memang layak dicoba sebagai sebuah tidak ada salahnya untuk mencoba. Ini kan perubahan keniscayaan. Bayangin aja di 2020 proyeksi BPS ya, itu kan dari 171 juta penduduk Indonesia, 34% diantaranya adalah usia 20 sampai 40 tahun milenial. Oleh karena itu memang representasi generasi penting diwadahi dalam konteks arus besar perubahan dunia. Ada Syed Sadiq misalnya di Malaysia, Yobi Yin di Malaysia, ya. Kemudian di Uni Emirat Arab ada Shama yang usianya itu di bawah 30 tahun semua. Nah, maksud saya ini udah mulai harus dicoba. Indonesia mulai memikirkan regenerasi kepemimpinan dan representasinya dari anak-anak cemerlang, anak-anak muda yang kemudian mulai menjadi rising star, bukan hanya simbolik lagi-lagi, tapi memang bisa bekerja dengan kemampuannya. Dan jangan ragukan soal usia, tetapi lebih pada kapasitas. Hanya lagi-lagi ini bukan mencoba hanya sekedar political publicity. Dan si yang muda bukan hanya karena endorsement partai tertentu kemudian dia didorong dan kemudian akhirnya terjebak dalam kebiasaan lama birokrasi dan tidak melakukan apa-apa, sehingga juga menjadi investasi buruk ya bagi persepsi halayak terkait dengan orang muda yang masuk ke birokrasi. Oke, pertanyaan terakhir dan singkat saja karena waktu kita sudah habis. Kapan sebaiknya diumumkan, Kang Maman? Ya, sebenarnya semakin cepat semakin baik karena ini akan bisa melihat bagaimana anggaran disusun, bagaimana program-program dan terutama soal pasar. Semakin ada kepastian siapa menteri yang diumumkan, lalu program-programnya dimunculkan di publik, publik semakin memberikan banyak masukan kepada sang calon menteri itu, sehingga dia akan menyusun program-program terutama strategi, sehingga kementerian itu betul-betul mampu untuk membuat program yang mengejawantahkan visi nawacitanya Jokowi Ma'ruf Amin. Oke, kalau Mas Gun-Gun, kapan idealnya? Idealnya sebenarnya September udah bisa dipublish. Di 1 bulan sebelum pelantikan kira-kira ya? Iya, kalau misalnya nunggu sampai, iya kan Oktober kan Pak Presiden dilantik. Dan saya pikir memang pasar itu akan merespon seperti apa. Dan yang paling penting sebenarnya karena ini adalah periode kedua, jadi Pak Presiden, maksud saya Pak Jokowi itu bisa mengumumkan kapan aja karena sudah rekapitulasi sudah selesai, Mahkamah Konstitusi sudah selesai. Terus juga ada yang paling penting sebenarnya siapapun yang akan ngisi kementerian, politik anggaran di DPR.
terutama yang akan menjamin bahwa program-program prioritas di tahun 2020 yang anggarannya sudah diketok di 2019 itu harus dipastikan bisa dijalankan oleh menteri baru yang kemudian di kabinet baru nanti. Begitu. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Pokoknya lebih cepat lebih baik agar lebih terlihat lah ke depannya seperti apa kira-kira masa depan ya. Terima kasih Kang Maman, Mas Gun Gun sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan